Siap, Bro. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baca doa dulu. Kita absen dulu ya. Abdelia Mutia, Hadir, Bu. Alfirman Prayoga, Andini, Akila Akbar, Hadir, Bu. Arindi, Arifah, Diva Akila, Domelga, Dwi Novita, Fani Marisa, Ian Trio, Kela, Khairil Ikhwan, Meida Rahma, Ia Salsabila, Muhammad Arya, Hadir, Bu. Muhammad Ikram, Hadir, Bu. Muhammad Zidan, Hadir, Bu. Mutia, Mutia, Nafisa Safarina, Naufal, Neisa, Nurul Fadila, Pramata Kordi, Reisha Azahra, Sonia Amalia, Dewi, Syahira, Syanaya, hadir Bu. Riani Kemala, hadir Bu. Vicky Abdillah, Yohandi, Hadir, Bu. Yonatan, Zahra, hadir Bu. Ini satu orang yang nggak hadir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pelajaran kita hari ini kita membahas mengenai apa? Dari Marshall atau inflasi. Kita udah masuk ke inflasi ya. Kita udah masuk ke inflasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi inflasi, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Apa? Judul besarnya? Metode penghitungan Indeks harga. Metode perhitungan indeks harga. Nah, sebelum pelajaran inflasi kita mulai, Ibu mau tanya dulu. Metode perhitungan indeks harga itu terbagi menjadi berapa? Yang pertama, metode tidak tertimbang. Kemudian yang kedua, metode tertimbang. Nah, ada yang tahu apa rumus dari metode tidak tertimbang? Angkat tangan yang tahu. Rumus dari metode tidak tertimbang, Risha. Rumusnya IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO kali 100%. Sigma PN dibagi sigma PO dikali 100%. Kemudian metode yang kedua adalah metode tidak tertimbang. Itu terbagi lagi menjadi 3. Oke, metode tertimbang itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, metode yang kedua, yang ketiga, nah, ada yang tahu apa rumus dari metode Las Peirez? Ya, Mutia. Ia sama dengan sigma PN dikali
cara mencari metode penghitungan indeks harga. Gak hanya sebatas pelajaran di sekolah saja, ya. Baik, kita lanjut ke materi baru yaitu mengenai inflasi. Nah, pada materi inflasi ini kita membahas mengenai pengertian inflasi. Apa sih yang dimaksud dengan inflasi? Kemudian apa sih penyebab inflasi? Dan kemudian jenis-jenis inflasi. Yang terakhir adalah cara menghitung inflasi. Oke, tanya. Pernah dengar kata inflasi sebelumnya? Pernah. Mana? TV. TV. Kapan? 2 hari yang lalu. Sebelum belajar. Jadi kalian searching apa sih yang dimaksud dengan inflasi? Oke. Coba perhatikan kenaikan harga barang seperti beras. Gimana dari tahun ke tahunnya? Berubah. Beras yang awalnya 17.000 per kilo kan, sekarang udah jadi 20.000. Kemudian BBM yang awalnya berapa? BBM 7.000, sekarang udah 10.000. Telur yang awalnya 1.500 per biji, sekarang 2.000. Itu dinamakan dengan kenaikan harga. Oke, tanya. Kenapa ya harga itu naik tiap tahunnya? Apakah pedagangnya itu janjian untuk naikkan harga? Karena apa? Katakan Mia. Karena banyaknya permintaan. Kemudian ada yang lain laki-laki. Medel? Karena banyaknya penawaran. Medel ya? Oke, karena banyaknya penawaran. Berikutnya Dika? Yang pertama ada permintaan di mana permintaan sendiri itu tidak melebihi kapasitas dari penawaran sehingga penawaran tidak sanggup untuk mencukupinya. Lalu yang kedua ada penawaran di mana penawaran itu melebihi kapasitas dari permintaan di mana bisa menyebabkan inflasi. Dan yang kedua yang terakhir adalah ekspektasi di mana para pelaku ekonomi memperkirakan bahwa di masa depan akan terjadi inflasi. Oke, betul ya. Semua jawaban dari teman-teman kita itu betul, yaitu kesimpulannya itu adalah terjadinya perputaran roda pada kegiatan ekonomi. Nah, oke, kita bahas pengertian dari inflasi lagi. Kesimpulan dari yang kita jelaskan tadi. Inflasi. Di sini Ibu akan menyimpulkan bahwa inflasi itu ada 3 kata kuncinya ya. 3 kata kunci. Yang pertama adalah inflasi itu adalah gejala kenaikan harga pada barang-barang yang bersifat umum dan nah, ada 3 kata kuncinya. Yang pertama adalah kenaikan harga. Yang pertama adalah kenaikan harga pada barang. Inflasi, dikatakan inflasi apabila harga pada barang itu naik. Seperti gambar. Nih. Terjadi kenaikan harga. Itu adalah kata kunci pertama, yaitu terjadi kenaikan. Ya, Jo, kenaikan. Yang di belakang Ariel, kenaikan harga. Kemudian kata kunci berikutnya itu ada yang bersifat umum. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bersifat umum? Ada yang bisa bantu Ibu? Jo, bersifat umum apa Jo? Lisa? Bersifat umum sini dimaksud kenaikan harga suatu komoditas itu belum dapat dikatakan berdampak inflasi jika kenaikan itu tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik. Harga-harga secara umum naik. Kemudian Ibu minta kepada Mutia. Mutia, maksud dari bersifat umumnya apa Mutia? Dia tuh tidak bisa hanya pada satu barang aja, harus pada keseluruhan barang-barang yang apanya Yang naiknya. Betul ya. Jadi bersifat umum itu secara keseluruhan. Keseluruhan. Seperti Ibu ada gambar. Nih, terjadi inflasi, kenaikan harga yang bersifat keseluruhan. Nah, kira-kira pada gambar ini barang apa saja yang naik? barang Oh, di antaranya ada BBM, gula, Gas. telur,
Naik nggak? Daging, ya kan? Beras, gula, minyak, daging, telur, gas LPG dan BBM. Ini adalah bersifat umum atau keseluruhan diantaranya, ya, keseluruhan. Tadi inflasi kata kunci pertama adalah kenaikan harga. Kemudian yang bersifat umum. Dan yang ketiga adalah terus atau berkelanjutan. Nah, berkelanjutan atau terus menerus. Ini ada jangka waktunya ya. Minimal dari jangka waktu terus menerus ini berapa? Triwulan atau bulanan? Kembali Ibu jelaskan bahwa terus menerus ini jangka waktu minimalnya adalah bulanan. Bulanan. Kemudian maksimalnya itu baru triwulan. Atau 3 bulan. Bahkan sampai tahunan. Terus menerus minimalnya bulanan, maksimalnya triwulan atau 3 bulan dan tahunan. Yuk ulang lagi. Inflasi ada 3 kata kunci. Yang pertama kenaikan harga. Berikutnya bersifat umum. Berikutnya secara terus menerus. Paham? Ada yang mau bertanya mengenai pengertian dari inflasi? Mas Ijo? Ya. Nah, lanjut ke penyebab inflasi. Ada berapa nih penyebab dari inflasi? 3. Ada 3. Apa aja? Permintaan. Ada yang bisa jelasin nggak permintaan dari penyebab inflasi ini seperti apa? Demand ya. Permintaan. Ada yang bisa jelasin? Siapa yang bisa jelasin apa maksud dari permintaan dari penyebab inflasi? Pramata. Bisa jelasin? Demand. Gimana? Permintaan atau demand adalah adanya kenaikan permintaan agregat yang lebih besar dibandingkan dengan penawaran. Adanya permintaan yang lebih besar daripada penawaran. Contohnya, ada yang bisa ngasih contoh? Diva? Contohnya adalah ketika masyarakat sedang membutuhkan telur, sedangkan kesediaan telur atau penawaran pada telur itu tidak mencukupi dari permintaan masyarakat. Oke, telur. Jadi intinya barang itu langka. Seperti tadi Ibu jelaskan BBM sekarang langka nggak? Iya. Peminat atau pemakai BBM ini banyak sekarang kan? Sementara BBM-nya langka. Kalau barang itu langka, otomatis harganya jadi naik atau mahal. Nah, di saat harga kan kategori atau kata kunci dari inflasi tadi ada 3 kan, yaitu kenaikan harga. Ini udah masuk ke kata kunci yang pertama kan, yaitu kenaikan harga. Nah, bisa jadi kalau BBM itu langka, kemudian harganya naik, bisa jadi menyebabkan inflasi. Paham? Kemudian yang kedua ada penawaran atau supply. Apa itu? Kenapa penawaran bisa menyebabkan inflasi? Karena seperti pada barang yang sudah ada, namun barangnya terlalu banyak, tapi permintaan atau pembelinya tidak ada. Langka, pembelinya langka, tapi Contohnya? beras yang sudah disetok, namun pembelinya nggak ada. Oke. Nah, supply di sini adalah kenaikan dari biaya produksinya atau modal. Kalau ini tadi yang barang itu langka. Kalau di sini adalah karena modalnya. Seperti masih contoh yang sama yaitu BBM. Biaya produksi atau ongkos kita menyediakan BBM ini juga naik, atau biaya produksinya ya. Biaya produksi dari BBM ini naik. Otomatis saat menjual BBM ini harus dengan harga yang mahal. Nah, biaya produksi ini naik, maka menyebabkan inflasi. Contoh berikutnya, itu pernah dengar kasus nggak? Tahu atau tempe itu naik? Pernah dengar kasus penjual tahu tempe itu mogok jualan karena apa? Karena apa?
bahan bakunya mahal, kemudian harganya mahal dan pembeli tidak ada. Nah, tempe atau tahu itu berasal dari kedelai. Di saat kedelai naik, gimana harga tempe atau tahu? Biaya produksinya naik di saat kedelai ini kan produksi kan? Di saat biaya produksi dari gimana harga tempe atau tahu? Otomatis akan naik dan ini mempengaruhi inflasi. Paham? Beda antara demand dan supply. Kalau demand ini langka, kalau supply adalah biaya produksi, biaya modal. Paham? Oke, berikutnya ada ekspektasi. Apa sih ekspektasi? Kenapa ya ekspektasi itu menyebabkan inflasi? Ekspektasi. Yes. Begini Bu, ada ini perumpamaannya Bu, ada seseorang itu dia sudah memperkirakan bahwa minyak goreng ini 3 bulan ke depan akan terjadinya kelangkaan. Nah, kemudian dia itu menyetok barang itu banyak-banyak, jadi itulah yang menyebabkan inflasi terjadi. Oke, ada seseorang itu berprediksi atau berekspektasi bahwa di 3 bulan ke depan akan terjadi inflasi. Nah, dia menyetok, otomatis dia menyimpan, menimbun. Nah, dengan melakukan penimbunan ini, harga dari barang yang ditimbunnya menjadi mahal, dapat menyebabkan inflasi. Paham? Ekspektasi. Jadi kalau dia memperkirakan bakalan terjadi inflasi, perkiraan itu bakalan terjadi karena langkah yang diambil adalah salah, yaitu dengan penimbunan. Ya. Nah, selesai penyebab inflasi. Ada pertanyaan? Ulang ya. Demand, penyebab inflasi demand atau permintaan itu dari barang yang langka. Kalau supply, ekspektasi perkiraan yang salah. Kemudian masuk ke jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi ada berapa? 2. Yang secara umum ada berapa? 2. Yang pertama, jenis-jenis inflasi. Secara umum ada 2. Yang pertama, inflasi inti. Yang kedua, inflasi non inti. Nah, inflasi inti ini coba lihat yang penyebab inflasi tadi. Penyebab inflasi tadi yang pertama adalah permintaan, kemudian penawaran, yang ketiga ada ekspektasi. Nah, inflasi inti inilah yang termasuk ke dalam inflasi inti, yaitu yang berdasarkan penyebabnya ada permintaan, ada penawaran, ada perkiraan atau ekspektasi. Itu termasuk ke jenis inflasi inti. Sedangkan inflasi non inti ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, inflasi berdasarkan food atau makanan. Shock atau berdasarkan food atau makanan. Gimana nih maksudnya? Berdasarkan inflasi non inti yang berdasarkan makanan, gangguan terhadap makanan. Seperti apa? Misalkan gangguan penyakit. Ya, gangguan penyakit. Habis itu apa lagi? Gangguan panen, penyakit, gangguan alam terhadap makanan ya. Apa lagi? Hama. Nah, itu terjadi pada inflasi non inti bagian food. Pokoknya semua masalah yang terjadi pada makanan. Seperti padi ya, kan ada tadi gangguan pada hamanya, jadi gagal panen. Karena gagal panen, otomatis padi menjadi langka, kemudian harganya menjadi naik, beras itu kan, maka terjadilah inflasi. Kemudian inflasi non inti berikutnya itu berdasarkan price atau harga. Nah, harga ini maksudnya adalah harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Inflasi non inti terjadi apabila harga tersebut ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi kalau pemerintah menaikkan harga, otomatis pemerintah yang salah kan? Pemerintah yang menyebabkan inflasi kan? Contoh, harga yang sudah dinaikkan pemerintah. BBM, harga listrik, tarif listrik, kemudian apa lagi? Angkutan umum. Nah, pernah nggak kalian naik angkutan umum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti di
mahasiswa ya. Jadi tarif 4.000 itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu jenis inflasi berdasarkan secara umum. Ada dua, yaitu inflasi inti dan inflasi inti. Nah, kalau berdasarkan penyebabnya itu seperti tadi, yaitu ada permintaan, kemudian ada biaya produksi, sama dengan penyebab inflasi yang pertama kita bahas tadi. Ada permintaan, kemudian ada penawaran atau dari biaya produksinya, dan yang terakhir ada inflasi struktural. Nah, inflasi struktural ini maksudnya adalah inflasi yang terjadi karena ketidakpekaan. Misalkan pas barang itu naik, pas barang itu dibutuhkan, harganya malah naik. Pas tidak kita dibutuhkan, harganya turun. Itu karena ketidakpekaan terhadap kondisi ekonomi. Nah, kemudian inflasi berdasarkan tingkatannya. Ada berapa nih tingkatan dari inflasi? 4. Yang pertama, inflasi ringan. Inflasi ringan dari 10%, di bawah 10%. Kemudian inflasi sedang dari 10% sampai 30% per tahunnya. Berikutnya inflasi berat 30 sampai 100%. Berikutnya hyperinflasi. Di atas 100%. Lebih dari 100%. Nah, Ibu mau tanya, tahu nggak siapa sih yang menentukan besar dari inflasi atau yang mengukur inflasi? Ada sebuah badan yang mengukur terjadinya inflasi ini, sehingga dialah yang menentukan inflasi itu termasuk inflasi ringan kah, sedang kah, berat kah, atau hyperinflasi. Siapa? Badan yang menentukan atau yang menghitung besarnya inflasi. Tahu? Siapa? BPS. Badan Pusat Statistik. Jadi Badan Pusat Statistik ini, si badan ini, dia yang menentukan, dia yang menghitung bagaimana laju inflasi dari negara di Indonesia. Apakah masuk ke di bawah 10%, masuk ke inflasi sedang, berat ataupun ringan. Seperti pada tahun 2019 kemarin, BPS ini mendapatkan data bahwa inflasi di Indonesia sebanyak 2,17%. Nah, ini masuk inflasi? Masuk inflasi? Yang ringan. Inflasi yang mana? Inflasi yang ringan karena di bawah 10%. Nah, BPS ini apa aja sih barang-barang yang dihitung atau yang dicek atau yang diperiksa oleh BPS? Bahan pokok. Kemudian BBM, listrik masuk nggak? Iya. Rumahan, transportasi, kesehatan. Nah, semua itu si badan BPS inilah yang memeriksanya. Dia yang menentukan apakah tahun ini inflasi itu inflasi ringan, sedang, berat, bahkan hyperinflasi. Kemudian inflasi berdasarkan asalnya itu terbagi dua. Inflasi yang pertama berdasarkan asalnya domestik atau dari dalam. Yang kedua imported. Nah, dari dalam. Kenapa bisa inflasi ini terjadi dari dalam? Ada yang bisa jelasin? Contoh dari penyebab inflasi dari dalam. Dipa? Defisit anggaran belanja. Yang lain? Zidan? Aujo? Oh, Bu. Ya, Krisya? Saat kekurangan anggaran belanja dan disolusikan dengan mencetak uang yang berlebihan, dan itu membuat nilai harga uang menjadi turun. Oke, itu adalah peran atau peraturan dari pemerintah seperti yang tadi dibilang Resya sama Diva, itu mencetak uang sebanyak-banyaknya. Bisa? Boleh? Tidak kan? Karena menurunnya nilai mata uang. Nah, itu contohnya kenapa
inflasi berdasarkan asalnya dibuat oleh pemerintah. Itu salah ya, karena mencetak nilai uang itu, mencetak uang itu ada peraturannya, tidak semena-mena harus banyak gitu ya. Kemudian berdasarkan dari luar negeri atau imported. Ada yang bisa? Bisa? Kenaikan harga barang impor seperti baja, mesin-mesin produksi, dan barang-barang modal yang dipakai di suatu pabrik. Oke, itu adalah pengaruh, intinya ini kalau yang imported ini dari luar, ini adalah pengaruh dari luar negeri. Misalkan biaya produksi yang luar negeri, kita mengambil biaya produksi dari luar negeri. Misalkan apa ya biaya produksi dari luar negeri? Mesin, sepeda motor, kita beli mesin dari luar Amerika, ya kan? Mesin kita ngambil dari luar negeri. Luar negeri ini harganya mahal mesin ini, ya kan? Dia sedang mengalami inflasi. Kemudian rakitnya di Indonesia. Merakitnya di Indonesia. Otomatis karena dari awal mesinnya sudah mahal, pas menjualnya juga harus kita jual dengan harga yang tinggi. Kenapa? Karena modalnya aja udah mahal, nggak mungkin kita jual dengan harga yang biasa-biasa aja kan. Nah, kenapa? Itulah disebabkan terjadinya inflasi dari luar, karena pengaruh dari luar. Kalau orang luar itu sedang mengalami inflasi, kemudian kita ikutan jual beli, melakukan transaksi jual beli di luar negeri itu, maka terjadi juga inflasi. Paham? Nah, terakhir, yang materi terakhir itu menghitung inflasi. Kita udah masuk ke hitung-hitungan. Menghitung inflasi itu dilakukan oleh siapa? IHK. Apa sih yang dimaksud dengan IHK? Indeks harga konsumen. Harga konsumen. Hitung inflasi dengan indeks harga konsumen. Apa rumusnya? IHK sama dengan PN per PO dikali 100%. IHK sama dengan PN per PO dikali 100%. Nah, coba perhatikan PN. PN ini simbol dari apa? Harga barang. PO harga tahun dasar. Kemudian dikalikan 100%. Nah, contoh 4.5 dibaca Zidan. 4.5. Contoh 4.5 halaman 91. Harga untuk jenis barang tertentu pada tahun 2015 sebesar 20.000 per unit. Ini adalah harga untuk jenis barang tertentu pada tahun 2015 sebesar 20.000. Itu disebut dengan harga sekarang atau PN. Berapa? 20.000. Kemudian lanjut Zidan. Sedangkan harga pada tahun dasar sebesar 15.000 per unit. Itu disebut dengan PO sebesar 15.000. Udah dapat ya yang ditanya Zidan? Maka indeks harga konsumen pada tahun 2015 dapat dihitung sebagai berikut. Yang ditanya adalah IHK. Rumus dari IHK apa? PN per PO dikali 100%. PN-nya tadi udah kita ketahui, berapa PN-nya? 20.000. PO-nya 15.000 dikali 100%. 20 per 15 dikali 100%, hasilnya 133,33%. Nah, soal berikutnya yang contoh 4.6. Si 4.6. Jika IHK tahun 2015 sebesar 33% dan IHK tahun 2014 sebesar 27%, laju inflasi tahun 2015 perhitungannya sebagai berikut. Oke, yang ditanya di sini adalah laju inflasi. Apa rumus dari laju inflasi? IHK PN dikurang IHKO bagi IHKO dikali 100%. IHKN kurang IHKO per IHKO dikali 100%. Nah, cara sementara
masukkan kan? Iya. Cara mencari IHKN adalah IHK dikurang 100. IHK-nya tadi berapa? 133 dikurang 100 maka 33%. IHKO sudah diketahui? Berapa? 27%. Kita masukkan ke rumus IHKN tadi 33% dikurang 27 per 27 dikali 100%. Hasilnya 22,22%. Tahu? Paham ya? Jadi rumus dari IHK adalah PN per PO dikali 100%. Setelah dapat IHK-nya baru kita cari laju inflasi. Cara mencari laju inflasi, cari dulu IHKM. IHKM cara mencarinya dengan IHK kurang 100. Hasilnya 33%. Sementara IHKO sudah ditentukan dari soal, ya kan? Sebesar 27%. Nah, kita masukkan ke rumus laju inflasi. Rumusnya IHKN-nya sebesar 33 dikurang IHKO-nya 27 per IHKO 27 dikali 100%, maka hasilnya adalah 22,22%. Catat. Tadi Bu 100 tuh udah ketentuan ya? Iya, ini 100 ini sudah ketentuan, kemudian 27 ini sudah dinyatakan dalam soal. Apapun nanti hasilnya di sini IHK-nya dikurangi 100. Nah, catat. Selesai ya? Kita lanjut ke latihan kita. Latihan tentang materi kita hari ini. Ini ada sekitar 10 ABC dan 2 esai. Nanti dibuat di kertas 2 lembar, nama, kelas, dan mata pelajarannya. Kemudian optionnya dibuat keterangannya. Esainya langsung jawab. Paham?
Ya, langsung dijawab. Yang ABC-nya buat keterangan, sisanya langsung jawab. Waktu mengerjakan 20 menit ya. Mudah kan? Udah Jo? Pegang dah. Udah siap semua? Yang udah siap kumpul. Soalnya juga, Bu. Iya, soalnya juga. Ada yang belum? Udah siap semua? Udah. Jam berapa? Ada mau habis ya pelajarannya? Iya. Karena pelajaran kita udah mau habis, Ibu minta satu orang menyimpulkan materi kita hari ini. Satu orang menyimpulkan, Aisyah. Dimulai dari pengertian inflasi, inflasi merupakan gejala kenaikan barang-barang secara umum dan terus-menerus, minimal bulanan dan maksimal triwulan atau tahunan.
Lalu penyebabnya berdasarkan permintaan, itu permintaan lebih besar dari penawaran. Berdasarkan penyebab penawaran itu biaya produksinya yang mahal dan menyebabkan inflasi. Dan kemudian ekspektasi akan atau perkiraan masa depan. Ya, yang lain? Diva? Untuk melengkapi penjawaban Risa tadi, untuk jenis inflasi sendiri ada inflasi inti dan non inti, di mana inti itu dipengaruhi oleh faktor fundamental dan non inti ini terbagi lagi dua, yaitu volatile cost dan administered price. Oke, udah. Yuk sama-sama kita simpulkan. Yang pertama tadi pengertian inflasi. Terbagi kata kuncinya ada tiga. Pertama, kenaikan harga. Kemudian umum. Kemudian itu ya kata kunci dari inflasi. Berarti materi inflasi sudah habis. Kita minggu depan ke materi permintaan dan penawaran uang. Seperti biasa dibaca materinya di rumah ya, karena ilmu lupa kalau tidak diulang ya. Baik, sebelum kita tutup kita baca doa dulu. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siap, Bro. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua, materi yang disampaikan oleh Ibu Nurul bagus ya. Namun demikian saya minta perwakilan untuk pertama kali ini 2 orang dulu. Saya minta peminatan maju dengan adat. Jonathan dulu ya. Jonathan, selama Ibu Nurul PPR atau praktik di Singapura, apa kesannya? Ya, menurut saya sendiri belajar sama Bu Nurul itu lumayan asik. Apalagi tiap selesai pelajaran biasanya diberi soal-soal, jadi kami itu biasanya langsung paham dengan materi yang dijelaskan. Ini artinya suka dengan Bu Nurul dalam memberikan materi pelajaran tersebut. Dan menurut Adel sendiri, kalau belajar sama Bu Nurul ini memang cara mengajarnya bagus, Bu Nurul. Terus kalau setiap ada soal tuh dikasih kayak 10 orang pertama gitu kan yang ngumpul, jadi kayak kita tuh berusaha untuk menjadi yang terbaik gitu, untuk menjawab dengan baik dan benar. Dalam 10 orang nanti kita harus masuk, misalnya harus ada nama kita gitu. Terus mudah dimengerti juga dan terperinci. terima kasih. Silakan. 2 orang lagi ya. Halo Nanda. Oh, maju siapa? Zidan ya. Dan sama Nesa. Indonesia. Gimana dengan Bu Nurul? Mantap tak mengajarnya? Mantap Pak. Dengan cara belajar Bu Nurul, Nesa lebih paham, dan Ibu ini juga menjelaskannya secara detail. Jadi Nesa lebih paham apa yang disampaikan Bu Nurul. Terima kasih. Kemudian Zidan, bagaimana kalau
Bu Nurul nanti suatu saat mengajar di SMA ini. Kamu setuju apa enggak? Setuju Pak. Alasan? Karena cara mengajar Bu Nurul sangat mudah dipahami. Terima kasih ya. Ya, silakan. Nah, tadi Reisa sama si Jonathan, Jonathan mungkin apa lagi? Zidan sama Nisa, Nah, ini si Resya, Reisa, Diva, ya, Lukman, si Iya, Tia rupanya. Iya. Ya, oke. Saya rasa cukup ya untuk hari ini pertemuan kita. Nanti mulai dari apa? Dari Jonathan langsung keluar, langsung menyelami Ibu Nurul. Ya. Silakan. Terima kasih ya. Lanjut, lanjut. Ya. Apa nih ya? Ya, kasih lanjut. Makasih Yoga, makasih Nia, makasih Zidan, makasih Dua. Jadi tandingan. Makasih Pak. Iya. Makasih. Ya. Terima kasih. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Sehat, Bang. Ya.